Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita dipertemukan dalam suasana yang gembira karena kita memiliki satu rising star tahun 2020 yaitu Alwiansah. Ini menjadi fenomenal sekali. Hampir semua artis-artis ibu kota ingin tampil bersama dia di YouTube. Kali ini saya akan melihat dari sisi bagaimana pemenuhan hak dan perlindungannya dari perspektif perlindungan anak. Ayahanda dan bunda banyak yang bertanya-tanya, sebetulnya siapa Alwiansah ini? Alwiansah atau sering dipanggil Alwi. Dia lahir pada tahun 2009 di desa Amamutu, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini Alwi berusia 11 tahun. Anak ini merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara. Yang menarik yang selalu ditanyakan oleh yang mengundangnya, karena mereka sangat antusias dan respect, lalu ingin mendalami tentang Alwi. Yang selalu yang mereka tanyakan, sebetulnya Alwi itu dipengaruhi oleh siapa? Yang keluar dari mulut Alwi adalah Judika. Kita sudah tahu kan Judika suaranya sangat melengking. Lalu yang kedua Rita Sugiarto dengan lagu-lagu dangdutnya. Ini yang kemudian mempengaruhi diri dia. Lalu si Alwi ini ternyata selama di Jakarta juga sudah merekam. Ada 2 single, yaitu pertama Berbeza Kasta, ciptaan dari Razali Asmara, kemudian Aisyah Sahabat Yang Hilang, ciptaan Posan Tobing. Bung Posan ini yang kemudian mengundang Alwi datang ke Jakarta dengan catatan semua perlengkapan administrasi terkait dengan perjanjian, lalu hal-hal yang memastikan bahwa Alwi terpenuhi hak-haknya dan terlindungi di Jakarta. Ini Bung Posan Tobing lah yang sangat bertanggung jawab untuk memastikan Alwi dalam kondisi yang paling utama terlindungi, lalu dia selalu dihargai, dan yang paling penting terpenuhi hak-haknya, yaitu hak hidup, tumbuh, dan berkembangnya. Ada yang menarik dari si Alwi ini, yaitu ternyata dia ini juara 1 lomba MTQ se-Kecamatan Polingona, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ayahanda dan bunda juga ingin tahu di mana saja Alwiansah tampil. Ternyata Alwiansah ini baru beberapa hari di Jakarta dia sudah diundang di berbagai acara televisi. Yang sangat seru itu pada saat acara Tukul One Man Show, itu di acara Indosiar. Alwi tampil di sana dengan membawakan lagu-lagu yang dia kuasai. Kemudian dia juga tampil di Brownies, acaranya Ruben dan Ivan Gunawan. Lalu yang sangat seru ini adalah Rumpi di acaranya, ini acara mengerumpi. Ini sangat menarik juga untuk diikuti. Tetapi yang paling menyenangkan, ternyata si Alwi ini ketemu dengan salah satu pemain opera Van Java yang katanya sudah mengundurkan diri, tapi pada kesempatan kali ini dia hadir bersama-sama. Ini yang menjadi menarik. Siapa orangnya? Kalau lebih detail, baiknya nonton opera Van Java. Ini ada linknya, sudah kami persiapkan. Tetapi yang sangat
menarik dan sangat fenomenal. Dia mengukuhkan diri sebagai Raja Dangdut, yaitu di acara kontes dangdut Indonesia di acara TV MNC TV tahun 2020. Jadi di acara kontes KDI, si Alwi memang benar-benar mengeluarkan semua kemampuan diri dia. Ini yang menjadi fenomenal sehingga akhirnya banyak orang mendaftarkan diri untuk mengundang Alwi untuk tampil di channel-channel YouTube para artis-artis, antara lain Judika. Lalu yang menarik juga adalah banyak sekali. Siapa itu? Yang KDI penyanyi dangdut Dewi Persik tampil. Lalu ada seseorang yang memberikan hadiah laptop, yaitu Raja IT. Siapa lagi? Yang seru juga ada seorang Ustadz Dery Sulaiman juga mengundang dan menjanjikan kalau Alwi berhasil menghafal 30 juz akan diberi sepeda motor ninja. Nah, ini janji-janji seperti ini yang kemudian terekam dengan baik di YouTube dan ini bisa kita pantau bersama-sama. Bagaimana yang saya sampaikan tadi? Bagaimana undang-undang mengaturnya dan dari perspektif perlindungan anak melihat ini seperti apa? Sebetulnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 68 itu pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Tapi di pasal 69 dan juga di 70 itu diberi keleluasaan pada hal-hal tertentu. Seperti pasal 71 ini, anak dapat melakukan pekerjaan terkait dengan mengembangkan bakat dan minatnya. Bakat kita sudah ketahui bersama adalah sesuatu yang dibawa dari sejak lahir. Sedangkan minat itu sesuatu yang tanpa disuruh, itu yang dia lakukan. Dan dia sangat sungguh-sungguh dan optimal. Kemudian, pengusaha yang mempekerjakan anak, yang dimaksud itu mengembangkan bakat dan minatnya itu wajib memenuhi syarat. Pertama, di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali. Seperti kasus Alwi ini, dia didampingi oleh pamannya. Tetapi sesuai penjelasan Bung Posan Tobing, sebelum dia mengundang ke Jakarta, itu sudah ada perjanjian. Kemudian, waktu kerja paling lama 3 jam sehari. Dan kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik si anak itu sendiri, lalu mental dia, kemudian sosial dan waktu sekolah. Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat ini diatur secara khusus melalui peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Seperti apa? Bagaimana keputusan Menteri nomor 115 tahun 2004 tentang perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Aturannya adalah anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat dia dengan kriteria. Pertama, pekerjaan tersebut biasa dikerjakan anak sejak usia dini. Lalu pekerjaan tersebut diminati oleh anak. Kemudian pekerjaan tersebut berdasarkan kemampuan anak. Lalu pekerjaan tersebut menumbuhkan kreativitas dan sesuai dengan dunia anak. Yang menarik ini adalah pelibatan anak dalam pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat harus memperhatikan kepentingan terbaik anak untuk pertama, anak didengar dan dihormati pendapatnya. Selebihnya, anak diperlakukan tanpa menghambat tumbuh kembang fisik, mental, intelektual, dan sosial secara optimal. Lalu, anak tetap memperoleh pendidikan,
yang paling penting juga, anak diperlakukan sama dan tanpa paksaan. Sering muncul pertanyaannya, apa kewajiban pengusaha terhadap anak-anak yang dipekerjakan terkait pengembangan bakat dan minat anak itu sendiri? Pertama adalah membuat perjanjian kerja secara tertulis, seperti yang dialami oleh Alwi. Bung Posan Tobing itu awalnya memastikan ada perjanjian, terutama yang ditandatangani oleh ayah dan bundanya dan juga pamannya, yang dalam hal ini omnya yang saat ini sedang bersama Alwi di Jakarta. Kedua, mempekerjakan di luar waktu sekolah. Kedua, waktu kerja paling lama 3 jam sehari dan 12 jam seminggu. Kemudian, melibatkan orang tua atau wali di lokasi tempat kerja. Seperti kita lihat tayangan-tayangan YouTube di mana ada Alwi, di situ juga ada omnya. Kemudian menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu. Dan yang paling penting adalah melaksanakan syarat-syarat keselamatan kesehatan kerja atau K3. Lalu yang paling penting ini yang harus dilakukan oleh pengusaha adalah melaporkan ke instansi di bidang ketenagakerjaan di kabupaten, kota, atau provinsi dan ditembuskan ke menteri 14 hari sebelum memperkerjakan anak ini. Ini yang menjadi penting. Ayahanda dan bunda, fenomena Alwiansa atau Alwi ini menarik untuk kita cermati. Kita sama-sama juga harus sebagai orang dewasa memantau, mengawasi dan turut juga bertanggung jawab dengan apa yang terjadi pada diri setiap anak yang ada di sekitar kita. Kita sangat menyambut positif dengan perkembangan yang dialami atau yang dirasakan oleh Alwi ini, yang menjadi pengalaman paling berkesan pada diri dia. Kita berharap ini juga mendapat perhatian dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Ketenagakerjaan, juga tidak lupa KPAI terus memantau perkembangan-perkembangan yang dilalui oleh Alwi, dan kalau bisa juga memfasilitasi anak-anak yang juga sama seperti Alwi yang memiliki bakat yang dibawa dari sejak lahir dan otomatis menjadi minat dari anak itu sendiri. Ini saja liputan kali ini. Semoga ayahanda dan bunda mendapat informasi yang positif dari kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.